kalau yang namanya tarekat itu kita pelajari hanya dari kitab saja, lah itu tidak akan menyentuh zauq batin, tidak menyentuh kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan santai setelah kita tadi melakukan tirakat sehari semalam di pantai selatan ya. Kita tadi untuk menajamkan unsur batiniah kita. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bedar bersama-sama untuk kita saling tukar kawruh, tukar pengalaman, tukar pemahaman gitu. Nah ini pada malam hari ini Kang Tokoh, ya kita akan membahas tentang dunia tarekat. Nah ini dunia tarekat ini kok saat ini yang kita amati dan kita analisa serta kita cermati kok lebih condong ke unsur logika, ngeten lho Kang. Nah ini pada malam hari ini kita akan bahas gimana sih aslinya tarekat itu. Padahal Allah itu kan zahir batin, awal akhir. Jadi yang namanya logika atau pikiran itu kan masih ranah zahir. Lah ini ranah batinnya kok sepertinya tidak dinampakkan tarekat itu. Nah ini makanya kita bahas dunia tarekat itu kayak gimana gitu. Mungkin Kang Togo mau membedar lebih dulu atau gimana? Ada pertanyaan sebetulnya kan ini simpel-simpel aja ya. Ya namanya tarekat itu kan sebuah jalan. Kalau kita berjalan untuk menemukan sesuatu yang toher, ya kita menggunakan sesuatu yang toher. Kalau kita berjalan menuju ke batin, iya jalannya juga menggunakan yang batin kayak gitu ya. Iya betul. Karena apa? Pemahaman antara satu sama lain itu tidak mungkin bersama, Takos. Betul. Gak mungkin sama ya. Karena semuanya punya yang namanya ainul yakin, keyakinan, hakul yakin. Ada yang yakin di dalam pandangan pribadinya secara batin, ada yang yakin di dalam pandangan dohernya. Tergantung yang mempelajarinya, Takos. Ya betul. Nah kalau ini nantinya dipertemukan, nanti yang ada hanya bantah-bantahan dan perdebatan nanti ya, seperti itu. Makanya kalau sesuatu yang sifatnya rahasia sir, biarlah menjadi rahasia, jangan dibuka umum gitu ya Kos ya. Ya nanti kalau ketemu pandangan secara toher akan menjadi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk logika kan gitu ya Kos. Dianggap halusinasi. Nah ya, seperti itu. Lanjut Kos. Ya yang jelas yang namanya tarekat itu adalah memperjalankan jiwa kita, pribadi kita untuk dekat dengan Allah. Lah Allah itu kan sifatnya zahir batin. Huwa zahiru wal batin. Kalau kita mau bicara perjalanan zahir, yaitu unsurnya unsur zahir. Yang kuat di unsur zahir ini adalah di otak kita, logika kita. Lah unsur batin ya beda lagi. Jadi yang namanya perjalanan zahir itu tujuannya adalah mematangkan zahiriyah kita, secara batin juga mematangkan unsur batin kita. Ya selama ini yang nampak adalah unsur zahiriyah saja, padahal zahiriyah itu berhubungan dengan persepsi, nanti pemahaman. Masing-masing kepala orang itu mesti beda persepsi. Kita sekarang ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 7 orang ini mesti persepsinya ya 7. Nah nanti pemahamannya ya 7. Nah kalau kita ini aman ya, masih bersama satu wadah, satu majelis, mungkin tidak ada perdebatan. Akan tetapi kalau ini beda majelis dan beda pemahaman yang kuat, nah yang nanti yang muncul adalah perdebatan-perdebatan. Akhirnya tarekat itu pun jadi perdebatan juga. Nah, ini bedanya dengan orang yang
belajar melalui analogika, melalui konsep pemahaman, paradigmanya menuju suatu pembacaan di dalam Alkitab ataupun di dalam sesuatu sifatnya dohir yang nampak, ya. Ini beda dengan pembacaan orang yang selalu istiqomah di dalam perjalanan batin, ya kan? Kalau orang menuju perjalanan batin itu kan rasa yang diperjalankan, ya, betul. Jadi untuk diungkapkan, kalau tidak sesama yang memiliki kekuatan rasa, ya tidak akan ketemu gitu ya, Gus, ya. Ya, betul. Lanjut, Gus. Ya, jadi selama ini yang kita tahu bahwa tarekat itu bisa kita pelajari lewat buku, mendengarkan wejangan-wejangan, kita dapatkan dari huruf-huruf, ya, entah itu kitab kuno ataupun kitab modern. Kalau yang namanya tarekat itu kita pelajari hanya dari kitab saja, lah itu tidak akan menyentuh zauq batin, tidak menyentuh ke rasa. Nah, ini yang paling tidak bagus kalau nanti tarekat itu hanya mengandalkan baca buku, baca kitab, dan mendengarkan wejangan. Lah ini akhirnya akan menyuburkan bibit-bibit perdebatan, bibit-bibit saling menyalahkan, bibit-bibit saling gesekan dan benturan. Lah ini akhirnya tarekat pun akhirnya akan menjadi satu perdebatan kosong. Lah kalau perdebatan mencari solusi itu bebas kalau dalam usul zahir seperti fikih. Ilmu fikih, ilmu tafsir itu ada yang namanya wadah untuk berdebat, untuk menemukan satu titik temu yang disebut bahsul masail. Itu di pesantren banyak yang namanya bahsul masail itu. Tapi kalau yang namanya tarekat tidak cukup dengan itu. Karena kalau tarekat itu asluhu, secara batiniah, aslinya itu juga memperjalankan rasa. Yang mana itu ada unsur ruh, ada unsur nur, ada unsur dat. Nah, itu kesadarannya adalah kesadaran rasa. Lah di titik ini adalah titik yang tidak bisa diperdebatkan. Nah, kalau sudah tidak bisa diperdebatkan, akhirnya orang-orang bertarekat bisa fokus dengan pribadinya untuk memperjalankan diri kepada Allah. Lah disitulah yang namanya menegakkan tarekat. Tapi kalau tarekat itu hanya baca kitab, mendengar dari wejangan-wejangan, lah itu nanti kalau yang muncul adalah perdebatan-perdebatan, akhirnya makna tarekat itu akan runtuh. Itu toh nggih Kang Toto. Ya seperti yang dicontohkan secara orang yang memandang dengan pandangan secara doriyah, tatkala Nabi Muhammad dilahirkan, itu disaksikan terang bulan yang menyinari di seluruh kediaman di kelahiran Nabi Muhammad, ya. Semua para malaikat turun dari langit, semuanya menyaksikan kelahiran beliau. Semua rijalul ghaib turun ke bumi. Nah ini kalau dengan mata dohir manalah tahu, ya dah. Iya. Gitu dah. Itu harus pakai mata batin. Nah, seperti mata semesta, nggih. Dan Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa membaca ataupun menulis karena beliau dari usia 4 tahun itu sudah disembunyikan di gua Hira sama kakeknya. Berarti belajar dengan alam melalui pandangan mata batinnya untuk menembus alam semesta. Kan seperti itu, Kos. Iya. Dan selama ini Kang Toko banyak sekali membahas tentang Nabi Khidir, tentang karomah-karomah para wali, membahas para wali. Tapi sarana yang digunakan untuk membahas hal itu adalah sarana dohir dengan baca kitab, mendengarkan wejangan. Ya nggak nyambung. Ya, jadi yang namanya aulia Allah, Nabi Khidir dan manusia-manusia abadi yang lain itu baru bisa kita tembus kalau kita memaksimalkan unsur batin kita. Dan seandainya kita bisa menembus ke alam sana, itu harusnya disembunyikan. Kalau memang itu harus disembunyikan, sembunyikan. Kalau itu diungkap, ya unsur zahir yang namanya logika ini tidak bisa menerima karena dikatakan nanti unlogis, nggak logis. Pertama memunculkan persepsi,
terus beda pemahaman, dan akhirnya endingnya orang tarekat itu disebut suka berhalusinasi. Padahal itu faktanya perangkatnya beda, gitu kan dokter? Betul. Semua ada aplikasinya. Kalau kita itu ingin menghubungi kepada yang punya aplikasi WhatsApp, ya gunakan aplikasi WhatsApp. Jangan menggunakan BBM, ya nggak tembus. Kan gitu ya. Nonton YouTube kok pakai TikTok lah, ya tembus. Itu beda perangkat. Beda perangkat. Lanjut, Bos. Jadi sekarang ini istilah Jawanya kudu awas loro ning atunggal. Kita harus benar-benar awas. Ada dua yang tunggal dalam diri kita, yaitu unsur zahir dan unsur batin. Kita itu sekarang bahas apa? Yang namanya unsur zahir ya pakai perangkat zahir, unsur batin ya pakai perangkat batin. Ini bukan berarti ini adalah ilmu kebatinan, karena ini bicara tentang Allah yang zahir batin. Jadi hidayatullah yang namanya alam hidayah atau alam petunjuk itu bisa ada di zahir, bisa di alam batin. Seperti itu. Nah, ciri-ciri tarekat yang benar ya adalah ini ada keseimbangan antara unsur zahir dan unsur batin ini. Jangan ditinggalkan unsur batinnya. Terus kalau sudah menemukan unsur batin, jangan sembarangan dibedar ke umum, repot nanti. Kalaupun kita bedar ke umum pun harus benar-benar tahu kadar dan ukurannya, supaya tidak memunculkan satu benturan, gesekan yang dimunculkan dari perbedaan persepsi zahir itu tadi kan Toko. Harus disesuaikan dengan zamannya. Kalau zamannya orang-orang terdahulu itu penuh dengan kemusisatan. Kalau zaman sekarang musisat itu dimunculkan, nanti bisa jadi sulapan. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini Kang Teguh. Sekarang banyak membedah tentang Sabdo Balon, Noyo Genggong, terus Ratu Adil, Satrio Piningit, terus bahas tentang Nabi Khidir, bahas para wali, tapi perangkatnya perangkat dohir. Terus kita bicara tentang karomah wali. Karomah itu unsur gaib. Kenapa dibahas pakai perangkat dohir? Nanti takutnya memunculkan satu pengkultuskan bagi orang-orang yang mempunyai karomah. Terus paling repot lagi nanti salah tafsir. Jadi hal-hal yang batiniah, yang bersifat batin itu harus ditafsirkan dengan perangkat batin. Kalau ditafsirkan dengan perangkat dohir, ya bentrok, tabrakan dan gesekan kayak gitu. Makanya orang-orang kebanyakan halayak umum takut untuk memasuki dunia tarekat, dunia makrifat, dunia hakikat, karena mereka menganggap itu perjalanan orang-orang halu gitu ya, Bos ya. Padahal Nabiullah Muhammad pun jalannya melalui kemakrifatan. Sehingga beliau di dalam tarekatnya menemukan sebuah hakikat perjalanan hidupnya itu yang sebenarnya dengan syariatnya kan gitu. Betul. Nah ini kita tanya ini saudara-saudara kita tadi yang tirakat di mana itu? Parangkusumo tadi. Merasakan apa tadi Mas Kribo? Banyak sekali, Ramo. Apa itu tadi? Kadang menghilang, kadang merasakan capek, pegel. Kadang tidak terasa apa-apa. Terus tadi di alam merasakan apa tadi? Tadi ada gempa, ada petir, hujan. Terus apa lagi? Yang lainnya tak terasa. Tidak terasa. Ya kalau tadi Mas Kribo tadi di Parangkusumo kok masih merasakan hujan, merasakan petir, merasakan gempa, merasakan apa ya, gerakan-gerakan yang bersifat zahir, lah itu Kang Kribo belum masuk alam batin tadi. Jadi
Yang namanya alam batin itu benar-benar sampean masuk di alam batin dengan segala warna-warnanya. Kalau sampean merasakan keju, kemeng, capek, ngantuk, itu masih belum masuk ke alam batin. Nah itu. Jadi ada hal-hal yang bersifat batin di alam semesta itu yang harus sampean masuki. Sampean udah 30 tahun lebih, bahkan berapa? 40 tahun kan urusannya kan dohir terus. Nah, masuk tarekat ini kan kita ajak, ini ada unsur batin. Di balik unsur dohir ada unsur batin, kita ajak ke situ. Nah nanti ya ini pelan-pelan ya, berarti masih mengalami merasakan petir, hujan, apa tadi? Gempa. Lah itu masih unsur zahiriyah. Besok lagi sampean udah nggak merasakan itu. Kalau sudah benar-benar masuk alam batin. Lah ini sesungguhnya sampean sedang mempersiapkan perangkat batin untuk menangkap hal-hal yang batinnya gitu, nggih Kang Toto nggih. Benar sekali. Lah di antara zahir dan batin itu nanti ada yang lebih tinggi yang disebut alam gaib. Nah, gaibul ghuyubnya Allah itu tadi. Nanti akhirnya kita bisa menembus yang namanya ilmu hakikat. Nah, kan kayak gitu yang langsung dari Allah yang bersifat zahir batin gitu. Nah, gimana ini Kang Togo? Jadi kita di sini tuh belajarnya bukan hanya sekedar belajar melalui secara teoriah ya. Kita diarahkan untuk belajar mengasah batin ya. Ya, betul. Jadi dengan laku tafakur seperti yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Kalau cuma ingin belajar tentang kewadakan, ketohiran, bisa didapatkan di mana-mana. Yang penting banyak fulusnya untuk belajar. Ya dah. Ya kan? Bisa ke Mesir, ke Kairo, ke Yaman, atau kemana lah. Yang ilmunya tinggi-tinggi itu ya. Banyak baca buku. Banyak baca buku ya. Kalau orang Jawa kan udah bodoh. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya bacanya ya dengan keadaan pribadi. Masuknya ke alam batin yang tidak ada tulisannya, tidak ada hurufnya, bila harfin, wabila sautin, tidak ada suaranya. Alam semesta ini senyap. Dengan kita diam, kita bisa mendengar apa yang tersirat di balik alam semesta ini. Yang istilahnya tinulis, yang tidak tertuliskan. Nah, kita kalau udah kayak gini, kita masuk alam pribadi, masuk ke lapis batiniah kita. Lah ini tadi Mas Kribu sedikit belajar ke sana. Tadi kita ada berapa orang tadi sehari semalam nggih Kang Togo. Kita masuk alam batin tapi ya masih merasakan hal-hal yang dohir ya. Nah, kalau Kang Moyo ada pertanyaan enggak ini? Ya, kalau ini Gus. Ini tadi kan berbicara masalah thariqah ya Gus. Ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa thariqah itu jalan. Yaitu kita memperjalankan diri kita menuju Tuhan, menuju Allah, terutama unsur kelangitan kita, roh syarnodat kita, gitu ya Gus. Lah, langkah-langkah apa atau laku apa yang perlu dikerjakan agar supaya kita itu bisa memperjalankan diri kita menuju Tuhan, biar nanti khalayak umum itu juga bisa tahu gitu Gus. Mohon pencerahannya Gus. Ya, kalau tata cara yang secara detail ya jelas itu rahasia orang-orang tarekat tapi secara garis besar kita harus awas betul ini unsur dohiriyah atau unsur batinnya. Kalau ini unsur dohiriyah caranya banyak baca buku, banyak belajar lewat tulisan atau lewat pendengaran, ikuti wejangan-wejangan itu secara dohiriyah dan banyak berzikir di situ. Insya Allah kan unsur dohiriyah panjenengan akan lebih maksimal. Ciri pematakan dohir itu yang jelas lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih arif, lebih tenang. Ya, itu masih unsur dohir. Nah, unsur batin ya ini tadi kita masuk alam batin. Yang berzikir pun unsur batin kita, bukan wadah kita. Jadi masuk alam batin yang berzikir adalah unsur batin kita. Dan itu nanti banyak sekali tata caranya. Yang berzikir adalah rasa kita, cahaya kita, dat kita. Itu ada banyak lapis-lapisnya. Tapi untuk tata cara yang detail kan nggak mungkin kita bedar di kayak ini. Sebab ini nanti kita juga akan melanggar ketentuan juga hal-hal yang
batin, Ya, masuk kita mau Iya. ungkapkan itu. Ya, Karena ya, apa? Sudah menjadi pedoman di dalam kitab-kitab Alkitab, entah itu Quran atau Injil dan sebagainya. Kalau kita tembuskan dengan dimensi kodim yang ada di dalam pribadi kita, nanti akan terjadi istilahnya persenggolan gitu ya Gus ya. Makanya yang sesuatu sifatnya serius saya katakan tadi memang harus benar-benar dirahasiakan karena untuk menjadi jalan keselamatan di pribadi kita sendiri kan gitu ya Gus ya. Kalau panjenengan istilahnya secara dohiriyah sudah paham tentang ilmu-ilmu lah, itu masih ilmu ya, pemahaman. Tapi kalau yang namanya perjalanan batin itu menjadi kaweruh, karena ini ainul yakin bener. Dan itu endingnya adalah panjenengan mempunyai hubungan rahasia antara pribadimu dengan Allah. Nah, maka di situ dikatakan al insanu sirri wa anna sirruhu. Itu ada hubungan rahasia yang terjadi antara dirimu dengan Tuhanmu, dan perangkatnya adalah rasa. Yang menyadari adalah sukmamu yang sejati, terus kamu dengan wujud ruhmu, kamu menembus alam-alam ketuhanan, entah itu rububiyah, mulukiyah, uluhiyah, itu dengan rasamu. Dan kau berhubungan dengan nur, nur Muhammad, nurun fauqa nurin, nurullah, nurun ala nur, dan kau akan masuk dalam hubungan dat. Dan akhirnya engkau lebur, dan di situ engkau masuk dalam sidratul muntaha. Nah, kalau sudah seperti itu, ya masuk ke alam yang istilah Jawanya Tangkinoyonopo, atau istilahnya kapitayan, dan kita menyebutnya dengan ingsun rinekso doyo kapitayani pangeran gitu kan Moyo. Tapi detail teknisnya, mohon maaf kita nggak bisa mengungkapkan di sini, karena ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar datang berbaiat dan ingin belajar bagaimana sih tarekat yang sesungguhnya kayak gitu Kang Moyo. Mungkin Kang Togo mau menambahi, monggo. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesakralan hubungan dengan Tuhan. Kenapa sekarang banyak orang sampai mengatakan orang-orang bertorek atau halusinasi karena tidak menjaga kesakralannya. Karena yang sifatnya gaib itu adalah suatu rahasia. Kenapa harus dibuka? Dan akhirnya tidak bisa diterima halayak umum kan gitu ya. Contohnya ada orang yang mengaku saya berguru dengan khawatir, saya telah diberi ilmu laduni. Kalau secara akal ya nggak mungkin manusia zaman sekarang kan gitu. Seperti itu. Makanya harus hati-hati. Padahal kenyataannya memang betul gaib itu nyata. Lah suaramu itu juga gaib dari Yang Maha Kuasa. Apa berwujud, apa berbentuk itu suara. Ya kan? Bisa didengarkan tapi nggak kena wujudnya kan. Kan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu yang simpel-simpel aja ya Mas ya. Ya, energi suara itu juga asalnya dari mana? Energi pendengaran asalnya dari mana? Energi penglihatan asalnya dari mana? Itu aslinya gaib itu. Itu sumbernya dari alam batin masuk alam gaib yang disebut dat waibul ghuyub tadi. Nah, nanti panjenengan bisa membedakan antara yang zahir dan yang batin itu di situ. Nah, sekarang kita ngomong kayak gini, detak jantung kita aja gaib rasanya. Itu yang mendetakkan siapa? Denyut nadi itu, terus sampean punya pencernaan itu yang gerakkan siapa? Peredaran darah yang gerakkan siapa? Itu Nah, itu semuanya berhubungan dengan batiniah, berhubungan dengan daya gaib. Nah, kalau kita kemarin bicara tentang Nabi Khidir, tentang manusia abadi, tentang para wali, ada 10 wali inti, ada 13 abdal, itu kan istilahnya itu sudah matangnya. Tapi kalau kita mengaku-ngaku saya belajar kepada Nabi Khidir, saya belajar kepada Jibril, saya belajar kepada ini, orang akan mengatakan itu halusinasi. Itu sesungguhnya itu harus ditutup, Kang Togo. Jadi karena apa? Manusia zaman sekarang itu yang dipandang adalah kemakhlukannya, makhluk yang berbicara, bukan kegaibannya, ya kan? Karena kalau yang namanya makhluk berbicara itu nafsunya yang berkata-kata, ya lah. Akal, pikiran, logikanya yang bersuara, kan itu ya. Kalau unsur batinnya
beda lagi karena ini adalah menuju kemurnian dan kemurnian itu susah, tidak bisa diterangkan, ya kan? Iya, gitu. Susah didefinisikan, Ya, kan nggih? Nah ini aslinya secara zahiriyah yang diungkapkan oleh tarekat ini yang jelas psikologi, ilmu jiwa. Bagaimana jiwa itu menemukan satu titik ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jiwa menjadi jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat untuk menghadapi hidup dan kehidupan. Ini kan dohir. Jadi tata cara dohiriyah itu yang pertama kalau bersifat kejiwaan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang waras, benar-benar menjadi orang yang teguh benar menghadapi kehidupan dunia yang dohir ini. Nah, kalau ingin menembus ke dalam lagi, itu ada jalan khusus. Nah, kalau sudah bicara jalan khusus ini, jangan dibedar. Kan gitu? Mengurangi kesakralan, Gus. Mengurangi kesakralan. Apalagi zaman sekarang orang itu pemberani, Gus. Ya. Ada orang yang berpersepsi cat kepala itu nggak ada, semar itu nggak ada, latuk itu nggak ada. Kenapa kok menjadi ada dan tidak ada? Harusnya kan berpikir segala sesuatu yang nggak ada nggak mungkin dikata-katakan, ya kan? Kalau kita adu konsep, itu kan semuanya adalah perwujudan nama-nama, ya kan? Kalau kita nekat, Allah itu juga nggak ada loh. Kan asma, ya lah. Ini tapi ini tidak untuk menyesatkan ya. Ini kita berpikir secara rasional. Ya kalau kita bicara dohir hanya pakai logika, Allah di mana kan nggak nampak. Apalagi kok bicara Allah, bicara Ibu Ratu, Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, terus Sabto Palono, Genggong Semar, terus apa itu? Ismoyo Jati, Manik Moyo, terus Tejo Moyo, Tejo Mantri, itu kan itu hal-hal yang bersifat gaib, bersifat batin. Kalau ingin tahu yang sesungguhnya ke situ, masuklah alam batin, masuklah alam gaib. Pakai perangkat gaibmu, pakai perangkat batinmu. Nah, disitulah engkau akan benar-benar menemukan yang namanya Tuhanmu. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Allah kalau kita logika, ya ndak ada, nggak nyambung otak ini, nggak nyampe. Makanya kan terus sekarang ada ateis, ya kan? Yang nggak percaya ada Tuhan. Leibniz mengatakan Tuhan telah mati. Nah itu kan kalau pakai perangkat logika, itu muncul satu perbedaan persepsi. Ada yang mengatakan Tuhan ada, terus akhirnya dia bertauhid atau percaya akan adanya Tuhan. Kalau yang mengatakan Tuhan tidak ada, namanya ateis. Lah orang Nasrani mengatakan Tuhannya Yesus, orang Islam Tuhannya Allah. Kalau pakai logika, ini tabrakan terus sampai kapanpun. Dari dulu Nasrani sama Islam berbantah-bantahan terus, dan sekarang bantah-bantahan terus. Nggak cuma Nasrani sama Islam, Muhammadiyah, NU, Khilafah, ya, terus apa itu, aliran-aliran apa itu? Banyak ya contohnya ya. Wahabi, Salafi, itu pun berbantah-bantahan. Belum lagi kalau mengarah yang besar tentang Syiah dan Sunni, ya gitu. Nah, makanya sekarang kita benar-benar gimana sih tarekat yang sesungguhnya itu? Cobalah kita masuk ke alam batin, masuklah kepada alam gaib dengan bertirakat masuk kepada daya batin kita, daya gaib kita, dan sudahi perdebatan ini. Akhirnya kita masuk pada kesakralan agama. Masing-masing punya kesakralan sendiri. Lah nanti akhirnya kita akan masuk alam tenang, alam tentram, alam damai secara zahir, dan masuk pada lapis-lapis hakikat. Lah di situ kan negara ini adem, ayem, tentrem, bahagia kan ngoten. Kalau mau debat monggo di level fikih, di level syariat, kaifiyah beragama, monggo. Tapi kalau tarekat sekarang sudah mulai diperdebatkan, nah ini kasihan tarekat. Nah ini mohon ini orang-orang yang katanya bertarekat, sudah berhentilah berdebat. Apalagi
mohon maaf, tarekat dibentur-benturkan dengan kiai, dibentur-benturkan dengan ulama yang katanya kiai dan ulama itu tidak bertarekat. Lah itu kan kurang bijaksana. Bahaya kan, bahaya. Bahaya kayak gitu. Nanti akhirnya ada vonis nih Kang Toko. Wah, akhirnya tarekat itu sesat. Nah, tarekat itu enggak benar. Iya. Tarekat itu melenceng. Lah ini salah siapa ini? Nah, orang yang suka mengunggah tarekat untuk jadi berdebat. Sebetulnya itu kan perilaku oknumnya. Kalau tarekatnya, hakikatnya, makrifatnya itu adalah hakullah, kebenaran ya. Karena sekarang itu banyak orang yang mabuk agama, jadi awal di makrifatulahnya nggak jadi gitu loh. Nah, kalau yang namanya mabuk agama nanti muncul gesekan, benturan dan tabrakan. Tapi kalau mabuk tauhid, mabuk kepada Allah, wah itu luar biasa rasanya. Ketika masuk alam zikir, kita bisa menemukan nikmat-nikmat zikir. Kita sholat, kita bisa masuk nikmat-nikmatnya sholat. Ketika kita berpuasa, masuk dalam nikmat-nikmatnya berpuasa, berzakat, umroh, haji. Itu akan nikmat kalau kedua unsur kita yaitu zahir dan batin masuk ke sana. Ngerti nih gue tahu. Nah, akhirnya agama bukan menjadi alat untuk bertabrakan, alat untuk bersinggungan, bergesekan, untuk berbantah-bantahan. Enggak. Agama adalah untuk mencari pencerahan, untuk mencari ketenangan, kedamaian, kerukunan. Nah, di situ akhirnya agama itu benar-benar jadi rahmatan lil alamin. Makanya kita berpesan ya Gus ya, untuk para pelaku tarekat yang memilih jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah mudah untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dilogika, karena nanti akan menghancurkan jalan ketidakatanmu kan gitu ya Gus. Ya, betul. Jangan sembarangan membedar tentang hal-hal yang batiniah. Ya, Allah itu zahir batin. Yang unsur batin biarlah di wadahnya yang bersifat batin. Itu dia menjadi rahasia pribadi, rahasia jamaah masing-masing. Yang unsur zahir biarlah itu wadahnya yang bersifat zahir. Silahkan kalau unsur zahir bukan perdebatan, tapi benar-benar bahsul masail, membahas satu masalah untuk menemukan satu solusi baru. Itu yang namanya apa? Ijtihad. Kan itu mencari hukum-hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Tapi kalau unsur batin, unsur batin itu tidak bisa diperdebatkan. Perangkatnya kan rasa. Nah, kalau itu diperdebatkan, itu akan merendahkan makna tarekat itu sendiri, dan nggak akan bisa menembus yang namanya ilmu hakikat. Karena ilmu hakikat itu hakullah, benar-benar alamal insana ma'alam ya'lam, benar-benar Allah yang mengajarkan di situ. Makrifat hakikat itu hakullah, bukan hak kita. Kita itu cuma bertarekat, kita benar-benar khusyuk dan tunduk. Yang bisa mengenal Allah itu bukan otak kita, bukan persepsi kita. Hanya Allah lah yang tahu siapa dirinya. Dan dengan kita bertarekat, kita mendekat kepada Allah, Allah akan memperkenalkan dirinya lewat apa? Kalam hati, kalam jiwa, kalam pribadi, dan itu unsur batin. Intinya yang sudah mampu membuka kesadarannya. Kalau seseorang belum mampu membuka kesadarannya, ahli baca Quran, ahli dalam penafsiran, akhirnya untuk berbantah-bantahan. Kok ada yang membaca, menafsirkan nggak sesuai, ada yang lebih ahli di dalam menafsirkannya, ya dibantah kan gitu ya. Ini para pelaku tarekat ini harus benar-benar menegakkan kesadaran batin, kesadaran yang bersifat gaib di dalam dirinya, supaya tidak memunculkan perdebatan-perdebatan di ranah tarekat ini. Mohon maaf, di Nusantara ini sudah terlalu banyak perdebatan. Alangkah indahnya kalau tarekat itu sudah bukan jalan perdebatan lagi, tapi jalan kekhusyukan, jalan
ketundukan, jalan pencerahan, jalan terang, dan di situ benar-benar ngaji jiwa, ngolah rasa, ngaji ngasah jiwa. Nah, kan seperti itu. Nah, istilah Jawa nih nyepuh jiwa. Nyepuh jiwa ya. Nah, akhirnya ada liring sepuh sepi hawa. Nah, itu. Orang yang sepuh itu adalah sepi dari hawa nafsu, termasuk perdebatan, gesekan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan, menganggap yang lainnya salah, itu kan hawa. Al-ahwa itu. Iya. Anu nggih Kang Togo, malu kita orang tarekat kok berdebat. Iya. Makanya kita di sini membuka sesuatu formula referensi yang baru gitu ya, Gus ya. Kalaupun nanti kita mau dibantah, mau diperdebatkan, mari kita menyelami dalam suasana kesadaran batin kita kan gitu ya, Gus ya. Kalau masalah baca membaca, Gus Robek kan pernah pesantren. Nah, Moyo ini juga guru agama. Jadi Gus Robek sama Moyo bisa untuk diajak sharing masalah itu ya. Tapi kalau saya ini orang bodoh, nggak bisa baca Quran, nggak bisa tulis Quran, ya kalau sama saya cukup dengan laku bersama kan gitu ya, Gus ya. Ya, makanya kita sekarang kan menyatukan visi misi, menyatukan kesepakatan. Ayo, kalau memang ada bibit-bibit perdebatan, kita kumpul bareng, masuk di alam rasa, masuk di alam batin, semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya karena di sana tidak ada perdebatan. Nah, seperti saya ini sudah males berbantah-bantahan kan, mending masuk ke alam pribadi. Ya udah, kalau diajak debat, ya wis, ayo masuk ke alam batin aja. Kita kan punya daya kekuatan dari yang maha kuasa. Kalau ada yang ngajak debat kan kita bisa ngilang toh, Gus. Tinggal ngilang saja. Tinggal ngilang. Dianggap raono ngono. Ya, yang kita hilangkan adalah ego kita. Monggo kalau mau berdebat, monggo, kita ndak usah ikut-ikutan debat gitu nih Kang Toto. Nah, ini perbincangan malam hari ini bukan perdebatan. Ini adalah istilahnya ngobrol santai, bicara santai, pembahasan santai, karena tadi kita habis laku alam batin. Nah, itu tadi Kang Rebu aja masuk ke alam batin masih dengar ini, merasakan ini. Itu pun kita mengatakan belum maksimal kita. Lah kan gitu. Tapi memang luar biasa kali, Gus. Semenjak saya belajar sama Gus Robek, ketemu Moyo juga ini bisa. Saya dulu waktu sekolah itu bodohnya minta ampun, Gus. Diajari selalu nggak bisa. Nilai rapotnya 5, Gus. Tapi dengan perjalanan batin ini, alhamdulillah, Gus. Jadi saya lebih menyadari tentang keberadaan saya, untuk apa dan mau kemana ya. Seperti itu. Tapi gini Kang Togo, yang namanya orang bertarekat, kecerdasan yang baku itu bukan kecerdasan dohir. Bukan kecerdasan logika, tapi kecerdasan batin, atau disebut IQ ya, paham itu banyak IQ ya. Jadi benar-benar kecerdasan supranatural, kecerdasan metafisik, kecerdasan istilahnya panggraito, kecerdasan batin, kecerdasan rasa, kecerdasan cahaya, dan itu diolah dengan tirakat. Kalau kecerdasan dohir diolah dengan baca buku, itu bisa dinilai. Tapi kalau kecerdasan batin tidak bisa dinilai dan tidak bisa diaku-aku. Itu kita nggak bisa ngaku-ngaku. Mohon maaf kalau kita benar-benar masuk alam batin, masuk alam gaib, kita ngaku-ngaku muridnya Nabi Khidir, ngaku-ngaku wali, itu malu gitu. Terus bercerita tentang karomah para wali ini dengan satu harapan bahwa wah kita itu hebat, mau disebut hebat, wah itu malu. Sebab itu benar-benar kalau kita masuk alam batin, rasanya kita itu bodoh banget ya di sisi Allah itu kita bukan apa-apa ternyata. Padahal Allah itu cuma menginginkan simpel saja pada kita.
cukup kita menyembah kepadanya saja, cukup Kos. Dengan menjalankan segala suatu perintahnya, berusaha untuk mencegah larangannya. Ya, ya Kos ya. Nah, cuma itu lah Kos. Sangat sederhana. Artinya tarekat itu sangat sederhana, memperjalankan zahir dan batin untuk dekat kepada Allah. Ya. Yang bikin rumit itu gini loh Kang, apa-apa dikonsep, dikembang-kembangkan. Dikembang-kembangkan. Jadi kalau wong apa-apa kok dikonsep, karomah dikonsep, kewalian dikonsep, manusia abadi dikonsep, padahal itu hak Allah. Ya, konsep yang dilontarkan pun dari baca buku, dari mendengarkan pejangan guru, bukan benar-benar langsung mengalami di alam sana. Nah itu loh repotnya. Padahal kalau udah ngalami di alam sana kan banyak yang harus kita sembunyikan. Iya. Nah, repotnya kan kayak gitu. Coba bayangkan, kalau kita sebulan penuh itu berendam di laut, kalau di konsep ya nggak bisa, Kos. Nggak bisa. Namanya ombaknya tinggi sekali. Kalau Allah tidak menyelamatkan, matilah kita semua. Kan gitu. Iya. Dulu pernah kita ya tirakat di laut 300 meter di tengah laut. Itu kalau di konsep wah ngeri itu. Tapi kalau kita masuk koridor batin, Masya Allah, ya semuanya akan baik-baik saja. Akan dilindungi Allah yang maha batin itu tadi. Iya, karena ketika kita masuk di dalam laut tersebut, kita masuk di lautan batin kita. Kali gitu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi dari sedulur-sedulur Kang Moyo atau Kang Krepu nih. Ada pertanyaan buat ini. Tanya lagi Gus. Pripun. Tadi kan habis selesai laku tirakat sehari semalam di Parangkusuma ya Gus. Iya betul. Nah, dimana setelah melakukan tirakat itu nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tirakat itu kan ada yang muncul itu aspek zahir, aspek batin. Iya. Nah, ada yang merasakan aspek zahirnya, aspek raganya. Iya. Nah, ada yang bisa merasakan masuk ke aspek batiniahnya. Lah, pertanyaan saya, nanti barangkali bisa dibedar di sini, Gus. Lah, bagaimana agar supaya dalam bertirakat itu bisa bertetap dalam aspek batinnya, gitu, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Ya, jadi mohon maaf, kalau kita bicara zahir ya, sampean kan bekerja cari menata rezeki, kita mengasuh anak istri, menata keluarga, itu kan unsur zahir. Kita juga di dalam menghadapi semuanya itu, dalam menata ekonomi, menata penghidupan, menata keluarga, ngomong anak istri, menata keluarga, itu kan juga kita tidak boleh lupa aspek batin kita. Jangan sampai itu lepas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun ketika kita mau bekerja, bismillahnya itu pun harus zahir batin. Nanti ditutup dengan alhamdulillah, itu zahir batin. Kalau umpamanya panjenengan sudah istilahnya terlalu dalam masuk dalam dunia kerezekian, dunia istilahnya sifat zahiriyah ini, cobalah berhenti sejenak, masuk alam batin, sebut Allah dengan dan dengan perangkat batinmu, perangkat gaibmu kayak gitu. Nah, kalau kita mau bekerja menata dunia, ya pakailah daya zahir, pakailah daya batin. Daya zahir itu adalah kerajinan kita, ketelitian kita, ketelatenan kita, kedisiplinan kita, bagaimana kita mengatur manajemen penghidupan itu, dan secara batinnya bagaimana kita tetap nyambung kepada Allah. Dan itu membimbing zahir kita untuk tetap tidak lepas dengan Allah. Nah, tapi kalau aspek daya yang kita ambil tadi diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, yaitu masih kita rahasiakan karena itu ilmu pribadi kita, ngeten Kang Moyo. Kan tadi banyak atau aplikasi yang harus sampean masukkan ketika mau kerja. Itu langkah kita yang tidak boleh kita unggah. Hanya orang-orang yang masuk nanti kita
ajarkan bersama-sama, kita belajar bersama gitu nggih Kang Toko. Iya, jadi kita gunakan pedoman kalau menggunakan Quran ya Al-Hadid ayat 3 ya dah. Oh nggih. Jadi ya segala sesuatu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin ya kembali kepada Allah saja kan gitu ya. Oh, iya. Seperti Tergantung pembagiannya, aplikasinya apa. ya. Kalau aplikasinya zahir ya gunakanlah zahir, tapi di dalam zahir itu untuk menembusnya harus menggunakan aplikasi batin. Nah, gitu ya. Bertauhid zahir dan batin. Nah, Tetap bertauhid ngoten niku. Gimana Mas Gondrong? Ya. Mas Kripu? Saat Ada ini memang kita itu saya ini luput nih re anu kalau urusan dunia dohir dari itu dohir itu ada nggak bisa membedakan. ya makanya kita perlu latihan. Ya. Makanya tadi kan termasuk sehari semalam Ya. kita latihan. Ya. Itu perlu kita latih supaya matang. Ini namanya ngaji rasa, ngaji jiwa, ngaji rohso. Ini benar-benar bagaimana kita membuat pribadi kita itu awas loro ning atunggal. Zahir ya batin. Loro ning atunggal ya ning Gusti Pangeran lan kawula niku ada unsur ketuhanan dalam diri kita, ada unsur kemaklukan dalam diri kita. Kemaklukan itu sebagai hamba, kemaklukan itu sebagai hamba, ketuhanan itu adalah tauhid kita. Nah, Kita tidak bicara manunggaling kawula Gusti, Ya. nggak mungkin manunggaling kawula nggak Gusti. bisa ya. Nggak bisa, karena kita hancur. Seorang hamba kok manunggal hancur. Iya. Kita akan lebur Nanti gitu. kalau seperti itu konsepnya menjadi halu lagi kan Nanti gitu halu ya. lagi. Masa Gusti ro kawula kok manunggal, nggak bisa, nggak mampu kawula ini manunggal dengan Gusti. Ya makanya ada yang namanya teori peleburan, itu Nur Adam, teori kesempurnaan Nur Muhammad, teori tauhid itu Nurullah, kan kayak gitu. Jadi kita benar-benar ini mengasah loro atunggal itu tadi, Jiwa dan raga. jiwa dan raga itu kayak gitu. Iya. Mungkin Kang Toko mau menambahi atau Makanya kalau kita belajar di situ, kita jangan istilahnya terheran-heran dengan karomah para wali ya. Justru karomah para wali itu untuk menunjukkan kemuliaannya di sisi Allah, maka kita harus tahu jalannya untuk menyapai itu. Iya. Malah jangan terheran-heran, termehek-mehek itu ya. Yalah. Jangan malah terkagum-kagum sama para wali itu. Seharusnya kalau kita melihat karomah para wali, apa yang kita lakukan? Mengagungkan Allah, Ya. ya memuliakan Allah, Oke. bertauhid. Maha agung Allah memberikan karomah pada wali. Maha agung Allah Iya. memberikan keistimewaan kepada para kekasihnya. Jadi tauhid yang kita Iya. tembak, bukan malah kita mengkultuskan orang-orang yang punya karomah itu. Iya. Apalagi kita bicara karomah para wali supaya kita kelihatan bahwa kita itu luar biasa lah, itu malah repot lagi. Hidup kita itu kok kayaknya perlu direstart lagi, kok terlalu banyak topeng-topeng yang menghiasi kita. Akhirnya tidak menemukan kesejatian diri gitu ya Kang Toko. Iya. Kalau kita sudah tidak termehek-mehek, jadi kita betul-betul bisa mengagungkan dan memuliakan Allah semata saja, maka disitulah letak karomah yang sebenarnya. Ya, Tapi kalau kita cuma jadi pengagum, akhirnya yang muncul itu adalah suatu keberkahan dari yang kita kagumi. Dan itu ternyata masih makhluk ya dah. Kan itu ya. Itu namanya kafir azhar nih, syirik azhar itu. Itu ya. Syirkul azhar. Jadi syirik yang lembut sekali ya. Jadi justru sesungguhnya kalau kita melihat karomah para kekasih Allah itu, kita mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan. Dan nanti kalau kita tidak seperti itu, kita akan kufur. Nah, berpaling dari Allah. Laku kufur itu kan pelakunya isim fa'ilnya kan kafir jadinya. Nah, itu kita melakukan syirik padahal walam yakul lahu kufuwan ahad, padahal dikatakan Allahus somad. Ya, kan nggak kayak gitu. Memang ini perlu kita ulang-ulang babakan tauhid ini ya, Coach. Soalnya banyak sekali pemahaman orang umum yang belum berketauhidan.
terkadang menggampangkan sesuatu. Contohnya ketika dia ingin menjadi orang yang selamat, orang yang mulia, dia berpegang dengan jarum kiai kan itu ya Gus. Nah nanti kalau kiainya terbang diangkat ke langit bertemu dengan Tuhan, sarungnya lepas, terus gimana nanti ya? Kan itu ya. Nah ini banyak terjadi masuk tarekat, katanya masuk ilmu hakikat, malah hilang tauhidnya. Gimana itu? Iya kan? Ya, jadi bicara tentang kewalian, bicara tentang Nabi Khidir atau siapa, malah hilang tauhidnya. Ini gimana? Kok mah jadi pengkultusan ini gimana? Ini bahaya nih ya. Ini bahaya. Jadi kita membahas kayak gini supaya benar-benar, ayo masuk tarekat boleh, tapi tarekat itu untuk mempertajam tauhid, bukan malah untuk membuat tauhid kita nggak jelas gitu loh Kang Toto. Tuh. Kalau suatu saat nanti ada yang berkata, lah itu Kang Tauhid itu apa itu? Tauhid apa enggak? Ya ditonton dari bicaranya. Karena mau disebut itu makhluk apa? Wah, makhluk secara enggak kenal. Nyatanya kan berwujud bersuara. Iya. Itu pun juga atas restu yang maha kuasa kan itu ya. Nah makanya mohon maaf, tauhid kita itu akan diuji. Kang Togo mau siapa, mau apa? Yang jelas yang saya lihat, Kang Togo ini adalah titah Allah. Kang Togo itu adalah salah satu warna yang dijadikan oleh Allah dititahkan di alam semesta ini. Iya. Saya sikapi Kang Togo itu dengan tauhid. Nggak perlu ini siapa. Kan kayak gitu Kang Togo. Soalnya gini Gus, masih ada yang meragukan keberadaanku Gus. Lah ini bersuara ya sampai. Iya. Itu loh. Jadi itu ada sebagian makhluk Tuhan yang heran. Itu Kang Togo itu kok beda-beda. Kadang menjadi Sukino, kadang menjadi Togo. Kok itu apa sih? Ya itu jawabannya ya Gus ya. Ya, jawaban saya adalah apapun Kang Togo, siapapun Kang Togo, dan bagaimanapun Kang Togo, saya tetap mengagungkan Tuhan. Maha Agung Allah menciptakan Kang Togo. Maha terpuji Allah menciptakan Kang Togo. Dan mohon maaf, kalau tauhid itu hanya berhubungan dengan manusia-manusia, ya itu, ya tauhid itu, ya mungkin bisa teruji dalam kadar tertentu. Tapi kalau tauhid itu diuji dengan hal-hal yang gaib, kan jadi luar biasa gitu loh Kang Togo. Yang kita harapkan kan seperti itu. Jadi saya bersaudara dengan Kang Togo ini, koridornya tauhid. Tidak ada koridor lain. Sampai itu loh, sampai gosok itu kalau ada tamu yang datang cukup salam batin. Gitu ya. Karena ini menjaga ketauhidan gitu ya. Iya. Ya dah. Saya kalau ngajar anak-anak salaman batin mawon supaya tidak ada istilahnya hubungan pengkultusan dan akhirnya menghijab orang-orang untuk datang kepada Allah, karena banyak nih kan sekarang mursyid jaluknya dihormati, disubyo-subyo, dicucuk-cucuk, akhirnya kan itu menghijab yang belajar kepada Allah kan. Gitu. Kecuali kalau tauhidnya sudah ngacak-cacak, mudah betul-betul jadi, ya monggo adab kepada seorang guru diberlakukan. Nah ini tauhidnya belum jadi, menggunakan adabnya bubrah. Kan gitu. Lagi. Makanya kita tidak ingin terhijab kepada salik-salik, kita bersaudara, duduk bersama, santai, supaya apa? Tidak ada yang namanya batas hijab, yang namanya derajat. Semuanya makhluk Allah. Kita berhubungan koridornya ada budi pekerti mawon, tidak ada pengkultusan. Cukup menghormati saja. Ya, cukup menghormati saja, saling menghormati. Makarimal akhlak mawon, Ya, seperti itu, Kang Rebo sama Kang Moyo, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah ini mau nambah sedikit tadi yang disampaikan Pak Titogo. Sebagian makhluk Allah yang bingung atau gimana dengan Kang Togo ya, dengan Pak D gitu. Nah ini kan juga bisa ditegaskan, ada ketegasannya. Ungdur makola walatang durman kola, seperti itu. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan gitu, Pak D. Kalau melihat
yang mengatakan wong saya ini bisa jadi siluman. Bisa jadi apa-apa ya kan. Apa-apa. Ya dah. Sageleme dhewe. Semau saya itu ya. Ya, kita belajar sama Sulaiman. Sulaiman itu ada jin ifrit, ada jin sakhar, ada makhluk-makhluk gaib. Nyatanya Sulaiman ya tetap bertauhid. Ya kan gitu. Nabi Sulaiman malah dikatakan nabi yang istilahnya luar biasa. Ya, semuanya bertauhid. Nah, kita belajar kabar beliau, walaupun kita itu umat Nabiullah Muhammad SAW, kan nggak ada salahnya kita berkaca pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bertemu makhluk halus, bertemu hewan jadi anak buahnya, nggih. Nah, Nabi Sulaiman itu alaihissalam itu hewan saja jadi anak buahnya, jin jadi anak buahnya, makhluk gaib ada anak buahnya, dan Nabi Sulaiman itu tidak membeda-bedakan mereka. Makanya kalau berhubungan dengan Kang Toko, saya nggak mau tahu siapa Kang Toko, karena Kang Toko yang penting Allah menciptakan Kang Toko. Pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidak pernah sia-sia menciptakan hambanya. Dan alhamdulillah saya juga sudah kebuka kesadaran ya Gus ya. Semenjak Gus Rebel kita mengajari tentang syahadat, sholawat, ketauhidan, saya menemukan diri saya. Dulu saya tuh bingung Gus, saya ini siapa, mau apa, mau kemana. Gitu. Akhirnya ngelambrang masalah kemarin, karena tak punya tempat. Alhamdulillah di sini jadi aku luar biasa. Dan ini ada koridor batas nih. Ketika saya sendiri, saya bertauhid. Ketika Kang Toko sendiri, Kang Toko bertauhid. Teman-teman sendiri bertauhid. Kalau ketemu kayak gini, ayo kita sedulur menyambung welas asih bersama-sama. Ayo belajar menuju kepada Allah gitu, nggih. Nah, tapi alhamdulillah Kang Toko tanya cerdas lah. Akhirnya nangkep. Kadang saya pun kalau ada kekurangan tanya sama Kang Toko. Kang Toko ada kekurangan tanya sama saya. Akhirnya kami berdua menjadi dua sosok yang bersama-sama bersatu padu. Ayo kita bertauhid. Saling belajar. Saling belajar. Kalau udah di sini, gurunya hanya Allah Allah lah yang disebut maha guru. Kita semuanya adalah manusia-manusia yang ingin belajar pada Allah. Nah ini insya Allah jelas Kang Moyo. Gimana? Pertanyaan apalagi itu Kang Moyo tentang Kang Toko ini? Ya saya kira dengan apa yang sudah disampaikan tadi sudah cukup jelas. Ini karena masih banyak pengalaman seperti kalian nanti kita bicarakan ya. Kalau di bedar sekarang kasihan handphonenya udah panas itu Coach. Oh kita itu sederhananya syuting aja pakai handphone ya Coach. Makanya ya terbatas ya. Nanti kita sambung lagi dialog-dialog santai kayak gini yang jelas. Dari awal dan akhir kita bertauhid. Kayak gitu saja. Awal akhir bertauhid, zahir batin bertauhid. Tauhid itu dari kata ahada, menyambungkan rasa kita, menyatukan rasa kita kepada Allah dan tunduk kepadanya, kan? Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gitu Kang Toko. Ya, mungkin seperti ini dulu ya Kang Toko, Kang Moyo, Kang Krebo. Ya, cukup dulu. Besok kita sambung lagi dan semoga ini bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, forget it, lupakan. Nggak usah jadi perdebatan karena kita tidak bisa berdebat kan ngoten niku. Itu sedulur-sedulur, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.